Saya akan memberikan kepada permateri 1. A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua. Dua samudera ini adalah Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sementara itu dua benua adalah benua Asia dan benua Australia. Berikut adalah penjelasan secara detail. Bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Samudera Pasifik. Bagian tenggara berbatasan dengan benua Australia. Bagian barat laut berbatasan dengan benua Asia. B. Sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biologis seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi, teknologi, kemajuan peradaban, dan populasi manusia serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam, sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada abad belakangan ini. Sumber daya alam yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau non-hayati yang sangat berlimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar 1/3 dari yang ada di dunia, dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa fosfat sebesar 1/2 dari yang ada di bumi. Akan tetapi kekayaan sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. Indonesia adalah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati terbesar di dunia. Pada umumnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya pada dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbarukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. SDA tak dapat diperbarui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali berbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun
jenis bahan tambang tersebut. C. Bentang alam Indonesia. Karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia: wilayah daratan, pegunungan, dan gunung. Gunung, permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi. 2. Lembah dan arai. 3. Dataran tinggi. 4. Dataran rendah. 1. Sungai. Sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber alamiah dengan arus yang mengalir dari menuju tempat yang lebih rendah. Arus sungai di wilayah tinggi umumnya lebih berbanding arus sungai di area hilir sungai. Bentuk sungai yang berliku terjadi karena adanya proses pengikatan dan pengendapan yang diakibatkan arus yang sepanjang aliran sungai. 2. Laut. Laut adalah salah satu karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri-ciri memiliki air yang terasa asin. Laut menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan rumput laut. 3. Danau. Danau termasuk salah satu bentang alam perairan yang ada di Indonesia. Danau adalah bentang alam yang berbentuk gabungan yang terisi air dalam jumlah yang banyak. Aliran sungai, mata air, dan air tanah. 4. Teluk. Teluk merupakan lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Nah, ketiga sisi teluk dibatasi oleh daratannya. Biasanya teluk dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Saya akan melanjutkan kepada materi 2. Jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu dan sebanyak 272,68 juta jiwa. Namun, menurut BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun sebelumnya merupakan proyeksi penduduk interim 2020-2023. Jika melihat kebanyakan jumlah penduduk di tanah air sebanyak 255,54 juta jiwa pada pertengahan tahun 2015, jumlah itu kemudian naik menjadi 258,49 juta jiwa pada pertengahan 2016. Jumlah penduduk Indonesia pun kembali mengalami pertumbuhan pada pertengahan 2017 menjadi 261,355 juta jiwa. Lalu, jumlah penduduk RI naik lagi menjadi 264,16 juta jiwa pada pertengahan 2018 dan menjadi 266,91 juta jiwa pada pertengahan 2019. Pada pertengahan 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa. Angkanya kembali naik menjadi 270,91
2,68 juta jiwa pada pertengahan 2021. Kemudian jumlah penduduk Indonesia dilaporkan kembali mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 dan nama saya Firdaus. Ada berapa provinsi di Indonesia dan jumlah penduduknya? Oke, saya akan menjawab dari kelompok 2. Berikut 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak pada 2022. Jawa Barat 49,40 juta orang. 2. Jawa Timur 41,15 juta orang. 3. Jawa Tengah 37,03 juta orang. 4. Sumatera Utara 15,11 juta orang. 5. Banten 12,25 juta orang. 6. DKI Jakarta 10,68 juta orang. 7. Sulawesi Selatan 9,22 juta orang. 8. Lampung 9,17 juta orang. 9. Sumatera Selatan 8,65 juta orang. 10. Riau 6,61 juta orang. Apakah bisa dipahami? Bisa.